Halo guys, pasti kalian ada yang penasaran sistem apa sih yang tertanam di dalam mesin yang untuk Face ID ini? Nah, jadi di video ini kita akan membahas sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Rizky Indra pertama. Saya akan menjelaskan apa itu embedded system. Jadi, embedded system merupakan suatu sistem yang tertanam di dalam suatu perangkat keras dengan memiliki fungsi khusus, atau bisa dibilang dia hanya memiliki satu tujuan. Tapi embedded system ini terdiri dari beberapa komponen, yang dimana komponen-komponen ini saling berfungsi satu sama lain agar menghasilkan tujuan yang sama. So, kalau misalnya lebih jelasnya atau ingin melihat contoh-contoh embedded system di dunia nyata, kalian bisa seperti di mall, pintu yang bergerak otomatis itu, atau seperti Face ID yang khusus di portal-portal. Kalau misalnya mau masuk suatu gym, itu biasanya ada portal-portal Face ID untuk member-member seperti yang di video ini, atau biar lebih umumnya ATM. Nah, kenapa sih ada berbeda-beda embedded system? Jadi, mari kita bahas secara satu persatu. Bang, tadi kan abang bilang ada komponen-komponennya. Apa sih itu, Bang? Nah, komponen-komponen embedded system itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, komponen analog. Komponen analog ini merupakan komponen yang sangat penting, karena komponen analog ini adalah komponen dari sistem yang berinteraksi dengan kita. Contohnya seperti controller atau tombol-tombol. Makanya dia disebut analog. Lalu yang kedua ada komponen digital. Komponen digital ini adalah suatu komponen yang untuk mengoperasikan sebuah sistemnya, seperti chip. Nah, lalu yang ketiga apa tuh, Bang? Ketiga ada converter. Converter ini yang mengubah sinyal dari analog ke digital ataupun sebaliknya. Makanya ketika kita melakukan interaksi dengan komponen analog ya, seperti memencet tombol 1 atau suatu tombol, maka di layar embedded system itu akan tertulis seperti yang ada di mesin-mesin ATM. Lalu Bang, yang terakhir apa? Yang terakhir itu ada yang bernama program. Jadi program ini adalah komponen yang paling penting, karena disinilah dia yang seperti mengatur ketiga komponennya itu agar saling berhubung dan saling berfungsi. Lalu guys, untuk klasifikasi embedded system itu dia ada berdasarkan dua. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu pun dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada embedded system real time, yang berupa suatu embedded system yang menampilkan output secara real time, seperti CCTV yang digunakan di lampu lalu lintas atau di persimpangan agar memantau apakah terjadi kemacetan atau tidak. Lalu yang kedua ada embedded system standalone. Embedded system standalone ini seperti sebuah mesin yang berdiri sendiri yang tetap mempunyai satu tujuan. Contohnya seperti yang kita sering dilihat di supermarket itu, vending machine. Lalu yang ketiga ada embedded system jaringan. Embedded system jaringan ini merupakan embedded system yang paling cepat perkembangannya, karena dia bisa terhubung ke koneksi komputer, LAN atau WAN. Lalu ada yang terakhir embedded system mobile. Embedded system mobile ini merupakan embedded system yang dia portable atau dia seperti minimalis lah atau gampang dibawa-bawa. Contohnya itu seperti ada kamera atau MP3 player. Kan mereka itu cuma bisa dipakai untuk satu fungsi. Makanya mereka disebut embedded system. Cuma karena portable dibagi lagi menjadi embedded system mobile. Jadi untuk klasifikasi yang kedua itu berdasarkan tingkatan skalanya. Untuk yang pertama ada embedded system skala yang kecil. Ini dia masih memakai microcontroller 8 atau 16 bit, dan untuk software dan hardware-nya dia masih sangat sederhana, sehingga sumber daya embedded system ini masih memakai baterai, belum didapatkan dari sumber listrik langsung. Lalu kita tingkatkan lagi akan menjadi embedded system skala yang medium. Nah, di sini microcontrollernya itu sudah ditingkatkan menjadi 16 atau 32 bit dengan hardware dan software yang lebih kompleks juga, sehingga mereka sudah bisa
mendapatkan daya itu dari sumber daya listrik langsung atau stop kontak. Lalu yang terakhir yang paling tinggi itu adalah embedded system canggih. Nah, embedded system canggih ini dia sudah dilengkapi dengan program PLA atau Programmable Logic Array. Nah, Programmable Logic Array ini adalah suatu program yang kita tuh dapat mengatur skalanya sehingga dia lebih canggih lagi dan lebih gampang kita kayak seperti mengatur tujuannya, fungsi-fungsinya. Nah, saya akan memberikan contoh apa saja embedded system yang dapat kalian temukan di sekitar atau sehari-hari. Nah, contohnya, misalnya kita ambil kayak tadi lah, kalian hobinya memoto, pasti kalian ada kamera kan, entah itu dari merek bebas lah dan apapun. Pokoknya yang kameranya betul-betul dia emang cuma kamera, seperti ya gambar ini lah. Nah, itu juga merupakan embedded system. Lalu kita ambil contoh lain seperti yang suka pergi ke mall, pasti kalian kadang ada melihat di depan mall itu kayak pintu yang dia bergeser otomatis. Nah, itu dia termasuk embedded system juga. Lalu ambil contoh lagi seperti yang suka naik kendaraan. Nah, yang suka naik kendaraan ini pasti tahu kan fitur-fitur ABS. Nah, yang buat belum tahu, fitur ABS ini itu adalah suatu fitur yang terdapat dalam kendaraan yang dimana ketika kalian mengerem secara mendadak sampai cakram, baik itu di sepeda motor atau di mobil, itu bannya tidak akan langsung berhenti, langsung kayak nyet gitu, tapi dia akan berhenti pelan-pelan seperti ya, kayak misalnya simpelnya detikan jam gitu, udah pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena dengan seperti itu maka akan meminimalisir terjadinya kelicinan di ban ketika mengerem, jadi dia lebih safety lah. Lalu yang selanjutnya ada embedded system seperti misalnya ATM. Nah, ATM juga termasuk embedded system dan dia itu salah satu embedded system yang canggih. Nah, lalu apa lagi tuh Bang? Misalnya itu seperti ada juga yang namanya CCTV. Lalu ada juga yang namanya penyedot debu yang otomatis yang biasanya kalau kalian lihat di luar negeri itu yang warna bulat, dia jalan-jalan sendiri kayak orang kurang kerjaan kayak nyari duit. Nah, itu dia juga termasuk A. Nah, itulah contoh-contoh embedded system yang bisa kalian temukan di sekitar. Kalau misalnya lebih lengkap ya, kalau yang bagi-bagi sekolah ya kalian bisa tanya lebih tahu kepada guru kalian. Atau misalnya kalau misalnya kalian malas nih ya, kan kalian ada Google nih ya kan Pak. Nah, kalian bisa tuh cari-cari di Google apa sih itu embedded system, contoh-contohnya, pengertiannya, kerangka kerjanya seperti apa. Nah, segitu saja dari saya. Kemungkinan kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap atau salah tingkah laku kayak apa sih ini aneh kali videonya, itu mohon maaf dan atau mohon dimaklumi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.